Halo guys, masih bersama Alvindo Movie Time. Film ini menceritakan tentang perjuangan yang dipimpin Paijo dalam mengejar mimpi besar di permainan roulette. Paijo menyadari bahwa dia bisa mengalahkan roulette setelah dia bisa menemukan metode khusus atau jurus. Kira-kira tim dia bisa mengalahkan satu kasino dalam permainan roulette yang mereka temukan. Los primos muy bien, todos muy profesionales. Oke guys, biar gak lama-lama lagi, kita mulai ya. Paijo adalah seorang ayah yang hidupnya banyak dihabiskan dengan judi. Ia banyak mempelajari setiap permainannya untuk mencari satu celah yang bisa dia manfaatkan untuk kemenangan. Bukanlah sebuah kemenangan, melainkan sebuah hartanya habis sampai dalam permainan. Ia pulang membawa satu chip yang dia berikan si pemilik kasino. Tapi walau begitu, ia bukan tipe yang gampang menyerah. Suatu saat dia menemui Jumakir, anaknya seorang musisi yang baru saja selesai performan di sebuah bar. Saat mereka berbicara, tiba-tiba ada seorang wanita yang dikejar-kejar karena tak mampu membayar karcis. Ia pun langsung menyerobot kepada Jumakir dan mengaku kalau dia adalah pacarnya. Si wanita itu pun lolos dari kejaran petugas di sana. Setelah beres-beres, Paijo menjelaskan bahwa sebelumnya dia menggunakan metode yang salah, dan untuk kali ini Paijo benar-benar menemukan metode yang bisa diandalkan. Bahkan metode tersebut terbilang sederhana. Metode tersebut terinspirasi dari sebuah papan labirin saat Paijo berada di sebuah salon. Di sana ia melihat seorang anak dan melihat bola tersebut selalu masuk pada angka yang sama karena papan permainannya sudah rusak. Hari itu pun membuat Paijo yakin bahwa bisa juga berlaku untuk permainannya, yaitu permainan roulette. Kerusakan bahkan retak Microsoft sudah bisa membuat bola jatuh pada nomor tertentu yang dia inginkan. Awalnya Jumakir tidak yakin pada metode itu bisa berhasil, apalagi dia juga memiliki jadwal tour bersama bandnya. Namun sang ayah kali ini sangat yakin. Bahkan dia pun bercanda untuk membuat tim bersama keluarga yang lain. Esoknya Jumakir pun mencari satu persatu keluarganya, dimulai dari adiknya Vanessa. Namun Vanessa menolaknya karena dia baru sibuk bekerja sebagai seorang jurnalis. Kemudian Jumakir pergi ke sebuah pasar ikan untuk mengajak Balon, yaitu pamannya. Awalnya Balon tampak ragu untuk bergabung karena pekerjaannya tersebut dilakukan malam hari dan bentrok dengan pekerjaannya yang ada di sana. Setelah obrolan panjang dan dia juga berpikir, akhirnya ia pun memutuskan akan ikut dan berkata bahwa dia juga kurang suka bau ikan di pasar tersebut. Setelah berhasil mengajak Balon, ia pergi ke rumah sepupunya. Mereka berdua merupakan kakak adik. Kedua saudara tersebut tampak sangat sulit untuk bekerja sama. Namun karena sudah tahu, Jumakir pun melihatnya dengan santai. Setelah semua anggota keluarganya sepakat ikut, mereka pun melanjutkan pertemuan di sebuah restoran milik sahabat ayahnya. Di sana mereka pun menyusun sebuah rencana. Paijo dan Jumakir menjelaskan nantinya mereka akan memasang nomor taruhan yang sama. Kemungkinan nomor yang keluar serta mengkalkulasi dengan sebuah program komputer. Tak sampai di situ saja, Paijo menegaskan kalau permainan kali ini bisa berjalan dengan baik asal mereka semua tetap mengikuti aturan yang sudah ia tetapkan. Sepupu Jumakir, Marcos, bertanya apakah metode atau cara tersebut legal untuk dilakukan. Dengan tegas, Paijo pun berkata cara itu legal untuk dilakukan karena tidak ada hukum melarang penggunaannya. Di tempat makan itu ternyata Jumakir melihat perempuan Cina yang sempat ia temui di kafe sebelumnya. Di sana ia memberitahukan kepada Paijo ayahnya. Dengan santai Paijo menjawab bahwa ia telah menyuruh Wak Win mengajak perempuan Cina itu bergabung. Malamnya mereka berempat pun langsung masuk ke dalam sebuah kasino. Mereka berpencar memasuki meja masing-masing. Sesuai arahan sebelumnya, mereka akan memasang di nomor yang sama. Masa lalu permainan itu berjalan dengan lancar. Jumakir pun langsung menelpon ayahnya dan memberitahu kalau permainannya berjalan dengan lancar. Namun setelah kembali masuk, ternyata Balon malah sibuk ngobrol dengan gadis
Sedangkan Alfredo sibuk dengan permainan mesin slot. Merasa sudah diatur, Jumakir pun memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, Jumakir yang memang kecewa akhirnya mengutarakan apa yang mengganjal di hatinya. Ia menjelaskan kalau keluarganya adalah keturunan yang selalu bisa mengalahkan kasino. Ia juga bilang dengan mereka, ataupun tidak, Jumakir tetap akan menjalankan rencananya bersama ayahnya. Setelah itu mereka pun bisa kembali yakin dan merasa persaudaraan keluarganya kembali muncul untuk sepakat lagi dalam menjalankan rencana selanjutnya. Mereka semua kini kembali menuju kasino dengan penampilan baru dan juga semangat yang berbeda. Di sana mereka pun terus memenangkan permainan dengan strategi yang telah dijelaskan Paijo. Di malam selanjutnya, mereka selalu mampu mengalahkan setiap kasino dan berhasil meraup banyak untung dari setiap permainannya yang dimainkan. Namun ternyata di sisi lain pihak kasino mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Mereka mengalami kerugian dan mencurigai geng Jumakir yang selalu memasang di nomor yang sama. Bos kasino bernama Laguna itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki siapa pemain itu sekaligus di mana mereka tinggal. Beberapa minggu kemudian, mereka pun merayakan kemenangan di restoran tempat mereka berkumpul. Semua keluarga dan sahabat-sahabat dari ayahnya ikut hadir dan mereka pun tampak bahagia. Hari itu pun Jumakir agak sedikit khawatir. Alfredo mengajak seorang perempuan yang ternyata dia adalah bandar yang ada di kasino tempat mereka bermain. Balon di sana juga sangat bangga atas pencapaian itu. Bahkan ia membuat sebuah baju menamai geng mereka sebagai The Palios. Setelah mereka selesai berpesta, ternyata di seberang jalan ada seorang yang memperhatikan bahwa mengambil beberapa foto. Semua anggota itu pun terfoto, bahkan termasuk Indri dan Alfredo. Setelah seminggu dimata-matai, orang itu pun langsung store data yang ia dapatkan kepada bos kasino. Di sana mereka menjelaskan semua identitas geng The Palios. Ia juga meyakinkan bahwa ada sesuatu yang membuat mereka selalu menang. Selain itu, Indri ternyata juga mengetahui bahwa Vanessa, adiknya Jumakir yang bekerja sebagai jurnalis, dan ketika itu Laguna melihat foto Paijo teringat bahwa Paijo adalah pemain judi yang tak pernah menyerah mencari celah dalam permainan roulette. Setelah itu Laguna memanggil Indri. Di sana ia pun menjelaskan bahwasanya Indri tak melupakan tugas sebagai bandar. Di sana si Laguna menanyakan Alfredo dan keterlibatannya Indri dengan kecurangannya mereka. Setelah diancam dipecat, ia pun terpaksa mengatakan bahwa The Players selalu menghitung kemungkinan nomor yang keluar dari setiap meja dimainkan. Sebelum pergi, bos kasino itu menegaskan ia akan memecat Indri sampai melihatnya masih bersama Alfredo. Setelah itu, tim The Players nampak sedang berkumpul di sebuah salon. Di sana Alfredo pun memberitahu bahwa ada seorang secara diam-diam mau memfoto dan mencari tahu identitas kita. Paijo pun berkata bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan yang mereka cari. Paijo tentunya juga sudah paham, namun menurutnya jangan terlalu dipikirkan. Yang harus dipikirkan, bagaimana membuat kasino itu bangkrut. Jumakir lalu keluar dan menemui Sui. Ternyata Sui sangat menyukai motor Barley-nya dan meminta Jumakir untuk mengajaknya jalan-jalan. Karena saat itu Jumakir sedang bersama ayahnya, mereka pun sepakat kalau nanti malam akan naik motor itu bersama. Malam pun tiba. Seperti biasa Jumakir, Balon, dan Alfredo serta Marcos memasuki kasino. Namun saat akan memberikan kartu identitas, di sini Jumakir beralasan kalau kartunya ketinggalan. Padahal sebenarnya ia akan pergi bersama Sui. Jumakir pun berkata bahwa ia akan menyusul mereka nanti.
Namun sebelum ia datang, Jumakir menunjuk Marcos untuk memimpin permainan malam itu. Setelah Jumakir pergi, Marcos menjelaskan, malam ini kita akan main menggunakan metode Paijo yang sudah disempurnakan olehnya. Ia pun sangat yakin permainan kali ini pun sangat baik. Bahkan Marcos berani mengambil chip taruhan yang sangat banyak, bahkan lebih besar pada biasanya. Balon tentu saja kurang setuju karena bisa saja bangkrut dan kalah semua. Namun Alfredo meyakinkan kalau kemarin dia melihat Marcos saat mencoba menyempurnakan perhitungan milik Paijo. Sementara itu Jumakir sangat menikmati jalan-jalan bersama Sui. Mereka menikmati malam itu sampai Jumakir mengajak Sui ke rumahnya. Di sana Sui pun menunjukkan kepadanya saat bermain drum. Di sela-sela itu Balon menelpon, namun telepon tidak diangkat. Jumakir lebih memilih menikmati malam-malam bersama Sui yang bermain drum. Ternyata telepon dari Balon barusan menginformasikan kalau permainan itu telah kalah. Metode Marcos yang digunakan ternyata membuat mereka mengalami kekalahan. Bahkan Marcos saat itu marah-marah kepada Taylor karena tidak bisa mencairkan kartu kreditnya menjadi uang. Dalam kebingungan dan masih emosi, seorang datang dan menawari pinjaman kepada Marcos. Ia pun tak pikir panjang, langsung meminjam 1.000 euro dengan bunga 3%. Dan saat Jumakir datang, mereka sedang berkelahi di toilet, menengahi perkelahian dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah dijelaskan, tentu ia juga emosi. Apalagi uang mereka habis, belum lagi hutang mereka kepada rentenir. Ternyata beda dengan Paijo saat ia mendengar semuanya. Ia tak menyalahkan hal itu. Ia menyarankan agar bermain dengan metode semula. Seolah mereka tak pernah kalah dalam permainan kemarin. Tapi tetap saja, hutang rentenir dan juga kekalahan harus dibayar Marcos, dan Jumakir pun siap bantu setengahnya. Karena kemarin ia tak hadir, malam selanjutnya ia pun kembali bermain sesuai arahan yang telah diberikan Paijo. Laguna pun sedikit curiga dengan gerak-gerik karena mereka terlalu santai, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Balon yang merasa keadaannya tak beres memutuskan untuk keluar dari tim. Ia menjelaskan kepada Jumakir kalau istrinya lebih suka Balon bekerja jadi tukang ikan daripada bekerja tak jelas dan beresiko. Dari sana Jumakir mengajak Sui untuk bergabung. Tentu saja, setelah itu disetujui ayahnya sendiri. Malam selanjutnya mereka kembali bermain dengan Sui yang menggantikan dengan Balon. Setelah diberi arahan, juga memasang taruhan yang besar, Sui pun dengan mudah beradaptasi malam itu dan berhasil mengikuti permainan The Players. Sedangkan di sisi lain, Laguna yang masih bingung dengan kasinonya yang rugi, terus-menerus akhirnya menggunakan cara licik. Ia pun menghubungi pemain langganannya yang ternyata adalah atasan Vanessa, yaitu adik Jumakir. Laguna meminta agar Vanessa dikeluarkan dari pekerjaannya. Sampai di rumah, Vanessa pun marah kepada Jumakir dan Paijo karena ia dipecat gara-gara mereka. Jumakir pun bergegas pergi ke kasino dan bertanya kepada Laguna. Dengan santainya, ia pun menjawab tidak tahu apa-apa. Jumakir lalu berjanji akan membalas semuanya dan akan mengalahkan kasino tersebut. Hampir terjadi keributan di sana karena Jumakir mendengar Sui dihina. Untungnya emosinya berhasil diredam dan mereka pun diusir di kasino tersebut. Besoknya Paijo datang ke kasino untuk bertemu dengan Laguna. Laguna berkata tentang kecurangan tim The Players dan tak suka dengan sikap Jumakir yang tak tahu sopan santun kemarin malam. Ia juga mengatakan kalau Jumakir adalah keledai yang mengambil keuntungannya dari keluarganya yang dikirim setiap malam ke kasino. Ia menegaskan bahwa kalau keluarganya Paijo tidak bisa bermain lagi di seluruh kasino
yang berada di Spanyol. Ia juga mengancam balik kepada semua itu tak punya bukti yang kuat dan jelas, serta kalau sampai keluarganya di blacklist, maka ia akan maju secara hukum. Dan satu lagi, ia memastikan dimanapun Laguna punya kasino, Paijo berusaha untuk mengalahkan dengan metodenya. Setelah hari itu, Laguna akan merubah permainan roulette di setiap mejanya. Dan seperti biasa, tim The Players berada satu langkah lebih dulu. Mereka menugaskan teman Sui untuk mencatat angka terakhir yang keluar di setiap meja. Walaupun harus dibayar mahal, namun Jumakir dan Sui berhasil mendapatkan angka tersebut. Setelah semua diperhitungkan dan angka terbaik didapatkan, mereka pun kembali bermain. Dan benar saja, metode itu berhasil sesuai rencana. Ia bisa meraup keuntungan yang banyak dan berhasil membuat kasino itu mengalami kerugian yang sangat banyak. Dan esoknya mereka pun merayakan kemenangan bersama tim dan Balon bersama istrinya. Malamnya, The Players kembali bermain kasino lain. Seperti malam sebelumnya, mereka berhasil mendapatkan banyak kemenangan. Bahkan para pengunjung lain juga ikut memasang taruhan di nomor yang sama. Pihak kasino yang mengetahui itu langsung memanggil Jumakir. Ia menawarkan kesepakatan dan harga yang tinggi agar tidak bermain di kasinonya. Setelah setuju, mereka pun keluar dari kasino itu dengan membawa jutaan euro tanpa harus bermain. Saat itu Paijo yang di hotel pun menelpon Jumakir dan mengatakan rencana selanjutnya adalah mengalahkan kasino milik Laguna. Namun Jumakir tak setuju dan menurutnya kemenangan sudah cukup dan metodenya telah berhasil. Balon tentu saja tidak setuju karena Paijo adalah orang yang membuat mereka sampai titik ini. Bahkan dia juga mengingatkan kalau sebagai seorang anak, Jumakir tentunya harus menuruti orang tuanya, apalagi mengingat Laguna telah habis-habisan menghina keluarganya. Akhirnya Jumakir menelpon ayahnya. Ia punya ide untuk mengalahkan kasino Laguna. Malam yang ditunggu pun tiba. Kali ini Paijo pun hadir untuk ikut bermain. Laguna langsung mengatakan bahwa meja yang digunakan adalah meja baru. Semua itu agar perputaran bola berubah dan tak bisa diprediksi ke angka berapa saja akan berhenti. Permainan pun berjalan. Setiap prediksi mereka pun selalu meleset dan membuat uang mereka terkuras sedikit demi sedikit. Mereka berdua semakin panik karena dalam permainan itu hanya menang satu kali. Keadaan pun semakin panas. Jumakir pun menyalahkan ayahnya yang lebih memilih bermain lagi. Bahkan ia membahas niatnya dulu yang ingin fokus sebagai musisi. Namun apa daya, semuanya sudah terjadi. Akhirnya ia pun mempertaruhkan semua uang yang tersisa. Di taruhan yang terakhir ini, Laguna sendiri yang terjadi. Laguna dengan bangganya langsung mengatakan, metode Paijo tak berguna lagi. Tak ada seorang pun bisa mengalahkan kasino. Kasino akan selalu menang dan player selalu kalah. Namun ternyata permainannya Paijo hanya pengalihan. Permainan yang sebenarnya terjadi di meja lain yang dimainkan oleh teman-temannya Sui. Mereka telah berhasil mendapatkan jutaan euro dan berhasil membuat kasino itu bangkrut dalam semalam. Paijo pun dengan senyum kemenangan melemparkan chip terakhirnya, seperti yang pernah Laguna lemparkan saat dulu, seolah menggambarkan hanya satu chip itu kekayaan yang tersisa untuk Laguna, si bos kasino. Tim The Players berhasil menulis sejarah yang bisa mengalahkan. Dan yang terpenting, Paijo mewujudkan mimpinya bahwa permainan roulette bisa dikalahkan. Halo guys, inti cerita ini, judi itu haram. Tapi kalau menang, halal.